Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Umum Marisa dari kelas 3 PGMIA Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. Kali ini akan mempresentasikan tentang pengembangan tes uraian. Apa sih itu tes uraian? Tes uraian menurut para ahli, yang pertama menurut Kalim Purwanto, yaitu tes yang pertanyaannya memerlukan jawaban karangan atau kalimat panjang-panjang, panjang pendeknya kalimat atau jawaban tes itu relatif sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan si penjawab. Selanjutnya, Arisunto, yaitu tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Yang ketiga, menurut Mulyadi, yaitu tes yang menuntut murid untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Dan dituntut anak untuk menggunakan bahasanya sendiri, menggunakan penalarannya sendiri. Nah, ini kreativitas yang tinggi. Selanjutnya, menurut Rashid dan Mansur, mengartikan bahwa tes isai sebagai pertanyaan yang menuntut siswa dalam menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes uraian yaitu pertanyaan yang menuntut siswa dalam menjawabnya berbentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata, gagasan, dan bahasanya sendiri yang disajikan dalam bentuk tulisan, sehingga membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menjawabnya. Adapun kelebihan dari tes uraian, yang pertama yaitu mudah disiapkan atau disusun. Jadi guru setelah mengajar bisa langsung membuat soal, ya. Kemudian tidak memberi kesempatan untuk berspekulasi, tidak seperti model soal pilihan ganda. Anak tidak tahu konsep tapi bisa aji mumpung, ya. Kira-kira jawabnya apa, pakai hitung bening dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tes uraian benar-benar harus bisa konsepnya, baru bisa menjawab. Kemudian mendorong murid untuk berani mengemukakan pendapatnya. Jadi ketika tidak semua anak kan pede ya mengemukakan pendapat di depan kelas, di depan teman-temannya ataupun guru. Nah, di sini anak bisa mengemukakan pendapatnya dia dalam bentuk tulisan. Jadi guru bisa tahu, oh ternyata anak pendiam ini paham akan konsep ini. Gitu. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada murid untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Ini dilihat, ini kemampuan siswa akan berbeda-beda dalam menyampaikan atau mengutarakan maksudnya. Kemudian dapat diketahui sejauh mana murid mendalami masalah yang diteskan. Nah, ini penalarannya yang digunakan ya. Selanjutnya ada dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat tinggi. Karena tadi biasanya kan menggunakan menjelaskan, menganalisis, seperti itu kan tergolong C4 ke atas ya. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Apakah anak itu paham tentang kalimat, bagaimana menulis paragraf yang bagus, bagaimana menulis kalimat yang baik untuk menyampaikan pendapatnya atau tidak, dan apakah anak itu menguasai kosakata bahasa Indonesia dengan baik atau tidak. Selanjutnya, dapat melatih kemampuan berpikir teratur atau penalaran. Ya, dapat apakah anak itu nalar akan permasalahan ini, apakah anak itu nalar akan konsep ini, seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, ini problem solving yang harus atau berpikir kritis yang harus guru gali atau guru ajarkan dari untuk siswa. Selanjutnya, adapun kekurangan dari tes ini yaitu sampel tes sangat terbatas. Ya, karena biasanya hanya digunakan untuk kelas-kelas kecil. Terus jumlah soalnya sifatnya sangat subjektif ya, yaitu dalam menanyakan, membuat soal dan mengoreksinya itu subjektif ya, karena apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembuat soal dan korektornya. Selanjutnya, kadar validitas dan reliabilitasnya rendah.
Maksudnya di sini adalah sukar mengetahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang memang betul-betul dikuasai oleh siswa. Yang selanjutnya adalah kurang representatif. Maksudnya di sini adalah soal ini tidak bisa mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena hanya beberapa soal saja yang diteskan ya. Karena ketika semuanya dites dengan uraian, guru akan kesulitan dalam pemeriksaannya karena sangat banyak dan waktu koreksinya juga lama ya. Pemeriksaannya sulit karena apa? Kita harus mengetahui apakah itu soalnya yang dimaksud jawaban oleh penulisnya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat soal seperti itu. Konsepnya apakah sama atau tidak. Selanjutnya ada pengelolaan tes uraian yang dibagi dua. Yang pertama tes uraian terbatas, yang kedua yaitu tes uraian bebas. Tes uraian terbatas dimaksud yang di sini adalah tes ini memiliki jawaban yang sifatnya sudah terarah atau dibatasi. Ciri-cirinya menghendaki jawaban yang jelas, pasti atau objektif. Yang kedua, untuk mengungkapkan kemampuan berpikir pada jenjang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dalam ranah kognitif. Yang ketiga yaitu instrumen sikap. Adapun contohnya, yang pertama ada sebutkan 3 macam perubahan wujud benda. Nah ini kan sudah jelas sekali ya. Jawabannya singkat, terbatas, padat. Nah 3 macam perubahan wujud benda ada mencair, mengembun, memadat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu sebutkan ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat apa? Keras, bentuknya tetap, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu terjatuh. Nah ini tadi penilaian sikap tadi. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu terjatuh? Menolongnya. Seperti itu kan jawaban terbatas atau jawaban singkat boleh juga. Selanjutnya tes uraian bebas. Pada tes uraian terbuka atau tester atau peserta didik bebas dalam mengemukakan jawaban atau pendapatnya yang luas dan menyeluruh. Jadi bebas dia dalam akan itu suka-suka sih menjawab. Yang terpenting kita lihat ciri-cirinya. Apa? Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tes uraian itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi karena biasanya menganalisis dan lain sebagainya. Yang kedua ada apa? Pada tes uraian terbuka sepenuhnya jawaban ditentukan oleh tester atau peserta tes dalam merumuskan, mengorganisasikan, dan menyajikan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita bisa melihat apakah anak itu memang benar-benar menguasai konsep atau hanya sebagian dan bertele-tele dalam menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kemudian, tester bebas merumuskan dan menyajikan jawaban dalam bentuk uraian dengan cara dan sistematikanya sendiri. Jadi sistemnya menurut si A dan si B mungkin mereka menjawabnya berbeda. Ada yang dari nomor 1 dulu, ada yang dari nomor 2 dulu, atau nomor 3 dulu, seperti itu. Ada yang menyebutkan apanya dulu, ada yang menyebutkan mengapanya dulu, dan lain sebagainya ya. Lalu, selanjutnya ada tester tetap harus mengetahui kriteria atau patokan dalam mengoreksi jawaban tester nanti. Nah, ini untuk menjadi acuan korek-korek bahwa kita harus bisa melihat apakah yang dimaksud atau yang disampaikan oleh peserta tes, karena itu jawabannya kan meluas, dan tahu konsepnya harus sama. Gitu. Kemudian kaidah penulisan tes uraian bebas. Yang pertama yaitu gunakan kata-kata seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, hitunglah, dan buktikan. Nah ini kan menuntut berpikir tingkat tinggi. Kemudian ada hindari penggunaan pertanyaan seperti siapa, apa, dan bila. Karena ini untuk tes uraian bebas. Kemudian gunakan bahasa yang baku. Hindari penggunaan kata-kata yang ditafsirkan ganda atau makna ganda. Karena itu akan membingungkan. Selanjutnya buat petunjuk mengerjakan soal agar anak bisa mengerjakan soal dengan jelas dan paham. Oh ini ya yang dimaksud soalnya ini apa kayak gitu. Kemudian buat kunci jawaban dan buat pedoman persekoran agar sama rata. Seperti itu. Contoh soal tes uraian bebas yaitu yang pertama, mengapa es dapat mencair? Maka anak akan menjelaskan karena es panas, karena es diletakkan di luar, karena es
tidak di dalam kulkas dan lain sebagainya ya. Kemudian ada bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, itu kan menjelaskan juga. Ya, bagaimana proses terjadinya hujan? Kan anak akan menjelaskan, oh proses terjadinya hujan dari penguapan, lalu menjadi awan dan lain sebagainya, kan menggunakan bahasanya mereka sendiri-sendiri. Selanjutnya, penyusunan tes uraian. Yaitu yang pertama ada butir-butir soal mencakup ide-ide pokok dari materi seperti itu. Yang kedua yaitu susunan kalimat soal berlainan dengan yang terdapat dalam buku. Jangan plek-jiplek ya, guru harus kreatif dalam menyusun soal. Kemudian dibuat kunci jawaban dan pedoman penilaiannya agar jelas apa sih apa yang diinginkan oleh si pembuat soal, konsepnya apa yang ingin diminta. Kemudian penilaiannya harus jelas agar sama-sama sama rata dalam menilainya. Selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaannya dibuat bervariasi. Jangan menjelaskan semua gitu ya. Dan berikutnya ada kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas agar tidak menimbulkan makna ganda, agar gampang untuk dipahami, mudah untuk dipahami oleh peserta. Selanjutnya ada pedoman cara mengerjakan dan menjawab butir-butir soal. Ini juga agar memudahkan peserta tes dalam memahami soal yang ini diminta itu untuk ngapain, seperti itu ya. Selanjutnya, pengembangan tes uraian. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan tes. Nah, kita harus tahu tes ini digunakan untuk apa, apakah untuk PAS, atau PTS, atau UN, dan lain sebagainya. Apakah untuk mengadakan seleksi masuk sekolah, atau seleksi untuk lomba, dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa juga apakah untuk mendiagnosis kesulitan belajar pada siswa yang dikenal dengan tes diagnostik. Selanjutnya, nomor 2, ada analisis kurikulum atau garis-garis besar program pengajaran GBPP, yaitu bertujuan untuk menentukan bobot setiap pokok bahasan yang akan dijadikan dalam menentukan item atau butir-butir soal dalam membuat kisi-kisi soal. Yang ketiga, analisis buku pelajaran dan sumber belajar lainnya. Harus dianalisis bobot setiap pokok-pokok pelajaran, pokok-pokok bahasan atau materi. Yang keempat, ada mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat dengan soal uraian. Yang kelima, membuat kisi-kisi. Kisi-kisi itu sangat bermanfaat ya untuk menjamin sebuah soal yang baik dalam artian mencakup semua pokok bahasan secara proporsional. Selanjutnya ada penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman persekoran. Nah, ini harus ada pedoman persekoran agar memudahkan si pembuat soal atau pengkorektor dalam menilai. Kemudian penelaahan kembali rumusan soal, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang kedelapan ada reproduksi tes terbatas. Nah, ini diproduksi dalam jumlah yang cukup menurut jumlah sampelnya atau jumlah peserta tesnya. Yang kesembilan ada uji coba tes. Diuji cobakan dulu apakah memang soal itu sudah baik, sudah proporsional atau belum. Yang kesembilan, analisis hasil uji coba. Dianalisislah soal tersebut ketika sudah bagus atau mungkin kurang baik, ya direvisi lagi soalnya. Kita dilihat analisisnya bagaimana dari hasil tes atau uji coba tesnya, ya. Kemudian yang terakhir, merakit soal menjadi tes. Contoh format kisi-kisi soal. Format kisi-kisi soal, yang pertama tulis dulu di atasnya ya, jenjang pendidikannya apa SD, apa apa MI, dan lain sebagainya. Terus kelas berapa, karena saya mengajar kelas 3, jadi saya tuliskan kelas 3. Jumlah soalnya 5.
Bentuk soalnya uraian. Nah, dalam kolom itu ada nomor, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, indikator soal, level, bentuk soal, dan nomor soal. Yang pertama, kompetensi dasar. Saya mengambil KD 3.1 yaitu menemukan informasi tentang wujud benda. KD 3. Kemudian indikatornya yaitu menjelaskan perubahan wujud benda. Materi pokoknya wujud benda, indikator soalnya. Disajikan sebuah gambar es krim yang mencair. Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada benda tersebut. Level kognitifnya C4. Bentuk soalnya uraian, nomor soal 3. Karena ini nomor soal terserah ya, jangan mau ngasih soal ini di nomor berapa, tuliskan saja di nomor berapa. Gitu ya. Kemudian, contoh kartu telaah soal uraian. Kartu soal nomor 3, uraian muatan pelajaran bahasa Indonesia. Karena di kelas 3 belum ada IPA, belum ada IPS, masih digabung jadi satu di bahasa Indonesia. Yang mana dalam pembelajarannya, yaitu dalam pengajarannya menggunakan pembelajaran tematik. Dan kelasnya, kelas 3, semester 1, kompetensi dasarnya menemukan informasi tentang wujud benda. Materinya wujud benda, indikator soalnya disajikan sebuah gambar es krim yang mencair. Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada benda tersebut. Level kognitifnya C4, soalnya tuliskan proses yang terjadi pada benda tersebut dalam 3 kalimat. Nah, di sini kita menggunakan soal HOTS ya. Karena apa? Karena menstimulus kontekstual, yaitu teks dengan gambar yang ada di kehidupan, sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, ini terus mengukur level kognitif penalarannya, terus menuntut siswa untuk berpikir kritis dan sistematis. Nah, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan maupun masukan, silakan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.